Itu niatnya beda. Maka ketika kita wudu, maka kita harus menyiapkan nawaitu ada'il sunnatil wudu lillahi ta'ala. Niatnya demikian, ya Allah saya mengerjakan sunnah-sunnahmu wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita niatkan ketika kita nih basuh tangan, kita niatkan bahwa ya Allah ini saya nggak usah dilafazkan juga atau dalam hati kita kerentak saya niat ya melaksanakan atau mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Lah tanpa kita niat begitu, ya selama ini berarti ketika kita ini berumur intisab masukkan dalam hidung ini nggak ada pahalanya. Kenapa? Nggak ada niat. Makanya mulai sekarang ini kita niatkan. Kalau ditulis Arabnya nawaitu, bagaimana nawaitu ada sunnahil wudu lillahi ta'ala. Niat kita ini mengerjakan sunnah-sunnah wudu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah basuh wajah. Nah inilah disinilah letaknya kita niat wudu. Karena dikatakan wala yuktafa bi qaranin niyyati bima qabla al-wajhi min al-ghusli kaffaini. Tidaklah cukup ketika kita niat ini dengan bersamaan ya sebelum membasuh wajah kita basuh kedua telapak tangan. Ketika kita basuh telapak tangan itu kita niatkan wudu itu enggak cukup. Nah, istilahnya wudunya tidak sah karena mahal wudu ya memang kalau niat tempatnya di hati kemudian waktunya niat adalah inda ghusli awal minal wajhi. Ketika kita basuh wajah, nah bagian wajah pertama yang kita basuh inilah mulai di situ kita baru mulai niat. Bukan ketika kita basuh tangan, bukan ketika kita menyela-nyela cincin atau jam tangan. Nah itu tidak niat, bukan di situ tempatnya. Tapi membasuh awal daripada wajah. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Nah inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu tertib. Tertib itu berurutan. Maksudnya berurutan di sini Allah yuqaddimu adwan ala ummin. Tidak boleh mendahulukan yang tidak boleh itu didahulukan. Maksudnya kalau yang pertama ya kita pertama nggak boleh daripada basuh wajah terus tiba-tiba kita basuh kaki dulu. Itu namanya nggak tertib. Karena di dalam Al-Quran juga mengajarkan tertib. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kemudian wa'aydiyakum dari muka kemudian ke tangan. Ini kan namanya tertib. Nah, di situ ada huruf wawu ataf ya. Disitulah makna daripada tertib tersebut. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Walaupun kita tidak paham, tetap ngaji. Ya, tetap ngaji. Mudah-mudahan mujahadahnya kita ngaji. Anak Allah akan jadikan anak-anak kita alim ulama orang yang paham tentang ilmu agama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah atau tidaknya ketika orang berniat pada saat dia mencuci tangan atau kumur-kumur, kedua dapat pahala hadiah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, pertanyaan yang sudah terjawab. ya tadi kan dikatakan bahwa tidak cukup ya niat ketika kita ini sebelum melakukan niat ketika sebelum membasuh wajah. Misalnya kita basuh tangan, misalnya kita berkumur-kumur, ya misalnya kita insaf, itu memasukkan air ke dalam hidung. Ketika itu kita niat wudu, maka tidak cukup, ya tidak sah. Karena apa? Waktu niat, waktu indah ghusli awal minal wajhi.
jadi waktunya kita niat itu adalah ketika basuh awal daripada wajah. Makanya kalau niatnya kita kok sebelumnya, maka tidak sah. Terus bagaimana tadi? Terus bagaimana agar pekerjaan-pekerjaan atau amalan yang kita kerjakan sebelum wudhu, misalnya sunnah-sunnah wudhu, maka niatnya tadi yaitu nawaitu ada sunani wudhu lillahi ta'ala. Itu kita niat mengerjakan sunnah-sunnah wudhu ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sunnah-sunnah yang kita kerjakan macam berumur ya, macam ya menyela-nyela cincin juga itu semuanya mendapatkan pahala. Jadi niatnya itu adalah ketika kita basuh daripada awal daripada wajah kita. Semoga bisa dipahami. Insyaallah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari teman-teman saya di luar sana. Kalau jawaban saya salah atau kajian saya lebih kurang tahu lagi. Jadi pertanyaannya, tadi kan niatnya sebelum wudhu, bahasa Sundanya kocok-kocok ya, apa namanya, kocok ya, kalau di Sunda disebutnya kocok. Nah, yang jadi pertanyaan, salahkah niatnya itu seperti ini, nawaitul doa lillahi ta'ala, salah atau tidak? Pertanyaan saya seperti itu. Sedangkan seluruh sunnah ataupun fardu itu sudah termasuk wudhu. Seperti itu mungkin. Bagaimana penjelasan Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sebutin aja Pak. Namanya saya lupa, sebutin aja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Emat. Saya mau bertanya, mohon maaf jika keluar dari masalah ini mengenai tentang wudhu. Jika kita batal di dalam perjalanan menuju suatu tempat, entah itu di dalam mobil atau di dalam kapal, kita posisi harus berwudu. Sedangkan di dalam mobil atau di dalam kapal itu kan tidak disediakan dulu. Kita dianjurkan untuk tayamum. Nah, tayamum di sini kita itu mengambil posisi tubuhnya di mana? Andaikan di kapal kan itu mungkin steril, dan andaikan di mobil mungkin bisa. Itu pertanyaan saya. Apakah tekniknya bagaimana? Itu Ustaz. Mohon maaf jika pertanyaan saya agak menjauh di luar masalah wudhu. Hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, basuh tangan, terus kita niat wudhu. Ya, bahkan sebelum basuh tangan kita niat wudhu. Yang ditanyakan sah wudhunya apa tidak? Lapas niatnya. Lapas niatnya seperti itu. Oh, boleh apa tidak? Maksudnya. Kalau pas membasuh muka kan beda lagi niatnya. Oh, tapi berarti nanti dia akan ada dua. Ketika basuh wajib niat lagi. Nah, itu nggak masalah. Nggak masalah. Masih mendapat kesunahan. Ya. Yang penting ketika kita nanti sah dan tidaknya wudhu adalah ketika basuh itu kita harus niat lagi. Nah, kalau itu tadi itu masih dimaklum. Apalagi nggak pernah ngaji, tidak niat ini boleh saja. Karena niat ini sebenarnya macam-macam niat banyak. Nah, tapi kan kalau Imam Syafi'i itu biasanya mudah, ya
mudah. Dan itu nanti mendapatkan kesunahan-kesunahan. Kan walaupun nggak niat juga nggak apa-apa, yang penting niat, nggak usah dilafazkan. Lafaz salah juga nggak apa-apa, yang penting artinya kan begitu. Ini adalah melakukan kesunahan-kesunahan untuk kan mahal menyiapkan bil qalbi di dalam hati. Meskipun itu ngomongnya kalau gitu, tapi niatnya ini adalah untuk menjalankan sunnah daripada wudhu, insya Allah tetap Allah mengerti dan tetap sangat mendapatkan pahala daripada sunnah. Karena pertanyaan yang kedua, ketika kita di dalam kendaraan, ya, di dalam pesawat, kalau dalam pesawat pasti ada lah, ya kan, dan ada listrik juga, ada air. Maksudnya di dalam mobil bus yang tidak ada maksudnya ya. Kalau di dalam pesawat, di dalam kapal, apalagi kapal banyak air, ya kan? Maksudnya tapi kendaraan yang tidak ada air, pertanyaannya ya, tidak ada air. Nah, sedangkan kita harus sholat pada saat itu, ya, sholat pada saat itu. Ketika kita mau tayamum, nggak ada debu juga, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i nggak ada cerita kita pakai debu di kaca itu nggak ada. Kalau Imam Syafi'i ya. Tapi terus bagaimana solusinya? Kita tetap sholat. Nah, sholat kita itu sholat di hurmatil waktu. Tapi nanti ketika kita dalam keadaan senggang sudah nyampe dan di situ ada air, maka kita wajib mengulang sholat kita. Tetap kita sholat saja. Karena air tidak ada, debu tidak ada, maka kita tetap sholat. Atau walaupun air ada tapi pakaian kita ini kotor, pakaian kita najis, nggak bawa pakaian sama sekali, tetap kita sholat dengan pakaian yang najis. Tapi ini namanya sholat berhormatul waktu. Ketika udah waktu sudah, kita mengulang atau mengkodok daripada sholat kita. Bisa dipahami? Alhamdulillah.